Hai, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungstor. Kamera yang satu ini adalah masuk dalam list rekomendasi kamera CCTV outdoor yang videonya sudah rilis di minggu kemarin, yaitu adalah kamera CCTV dari TP-Link Tapo. Nah, untuk kamera TP-Link Tapo C310 ini ada dua tipe sebenarnya. Yang pertama ada yang varian 3 megapiksel dan juga ada yang varian 2 megapiksel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kamera TP-Link Tapo C310 yang varian 3 megapiksel. Bisa merekam dengan resolusi 2304 x 1296 piksel, di mana ini berbeda dengan varian yang lensanya 2 megapiksel. Dan untuk range harganya sendiri ini juga selisih cukup banyak. Jadi untuk yang varian 2 megapiksel di marketplace itu harganya di kisaran 350 ribuan, dan untuk yang varian 3 megapiksel ini harganya sendiri menyentuh di angka 500 ribuan. Dan kemarin juga ada yang bertanya, Bang, untuk rekomendasi kamera CCTV yang tanpa akses internet. Nah, TP-Link Tapo C310 ini juga kita bisa koneksikan dengan handphone tanpa koneksi internet. Sebenarnya bukan TP-Link Tapo C310 saja, melainkan di TP-Link Tapo C200 itu juga bisa tanpa menggunakan akses internet. Tetapi ada catatannya, jadi kita tidak bisa pantau dalam kondisi jarak jauh. Hanya kita bisa koneksikan di sekeliling rumah atau sekeliling tempat instalasi kita. Jadi kalau berada di luar kota ya tidak bisa karena tidak terkoneksi dengan internet. Untuk di kelasnya, kamera TP-Link Tapo C310 ini bukan yang paling murah ataupun bukan yang paling mahal. Jadi dia standar dengan lensa 3 megapiksel dan jenisnya ini adalah outdoor. Di range harganya di angka 500 ribuan itu sudah banyak sekali. Karena ini adalah kamera CCTV dengan tipenya outdoor, jadi kamera TP-Link Tapo C310 ini sudah tersertifikasi IP66. Langsung saja kita unboxing untuk paket penjualan kamera TP-Link Tapo C310. Dalam paket penjualan kamera TP-Link Tapo C310 ini, yang pertama kita dapat buku manual atau quick start guide, dan juga kita dapat drill template. Selanjutnya kita juga sama ini untuk quick start guide, dan kita dapat adaptornya. Dan untuk adaptornya sendiri ini 9 volt. Jadi ini adaptor pada biasanya dipakai di adaptor router TP-Link. Dan selanjutnya juga kita dapat teaser dan juga baut. Ini kita dapat 3 piece, dan kita dapat untuk pelindung konektor Ethernetnya atau konektor dari RJ45-nya. Dan setelah itu juga kita dapat seal ini seperti ini. Dan yang terakhir kita dapat unit kamera TP-Link Tapo C310, dan ini adalah bentuknya. Dari segi desain, kamera TP-Link Tapo C310 ini juga cukup compact dan juga modern. Untuk warna yang dipakai sendiri ini adalah menggunakan warna full putih di bagian casingnya atau di bagian housingnya, dan untuk warna di bagian depan di sini warnanya black. Dan kamera TP-Link Tapo C310 ini juga dibekali dengan 2 buah antena. Kalau biasanya untuk antenanya sendiri itu bulat seperti kamera S-Vis dan juga kamera Avaro, untuk antenanya itu bundar bentuknya. Tapi di TP-Link Tapo C310 ini antenanya cukup menarik karena dia agak besar, bentuknya bukan bundar melainkan dia bentuknya agak pipi dan cukup lebar. Dan untuk fungsinya sendiri tentu saja antena ini adalah supaya memperkuat koneksi internet waktu kita menggunakan wirelessnya. Di bagian samping di sini juga ada tulisan Tapo dan ada garis di bagian tengah. Di sini ada garis berwarna merah, di mana ini adalah material yang digunakan adalah karet untuk memisahkan antara housing di bagian depan dan juga housing di bagian belakang. Untuk portnya sendiri ini ada port DC-in yaitu 9 volt, dan juga ada port konektor dari Ethernet RJ45, dimana kalau kita koneksikan dengan modem tetapi jaraknya ini cukup panjang, jadi kita bisa menggunakan kabel saja supaya lebih stabil untuk koneksi internetnya, atau gambar yang dihasilkan ini tidak delay. Untuk wireless yang digunakan TP-Link Tapo C310 ini sudah menggunakan wireless 80211 BGN, di mana ini adalah wireless standar untuk saat ini. Berkaitan dengan koneksi internet, banyak yang bertanya, Bang, kalau wifi-nya bermasalah atau wifi-nya mati ataupun trouble, apakah kamera CCTV-nya masih merekam? Pertanyaan ini cukup bagus, dan jawabannya adalah masih bisa merekam kalau kalian pakai MMC. Jadi walaupun wifi-nya bermasalah ataupun tidak ada wifi, masih bisa merekam dan rekamannya akan tersimpan di MMC. Berbeda sekali
kecuali kalau kalian menggunakan cloud. Kalau menggunakan cloud ya tidak bisa merekam tentunya, karena cloud kan membutuhkan akses internet. Dan untuk penyimpanannya ataupun untuk storage-nya sendiri, kamera TP-Link Tapo C310 ini untuk MMC-nya bisa sampai 128 GB. Kalau buat nyimpan video ya cukup panjang, kisaran 2 mingguan lebih. Di bagian depan ada lensa 3 megapiksel yang mampu menampilkan gambar dengan resolusi maksimal 2304 piksel kali 1296 piksel. Ini adalah resolusi yang cukup ciamik untuk IP kamera di range harga 500 ribuan. Untuk kualitas videonya sendiri ini ada 3 opsi, ada 720p, ada 1080p dan juga 3MP. Dan semakin tinggi resolusi otomatis koneksi internet yang dibutuhkan juga semakin tinggi. Makanya kalau misalkan CCTV ini dipasang di tempat yang agak jauh sumber internet, saya sarankan untuk menggunakan kabel LAN saja atau menggunakan kabel Ethernet. TP-Link Tapo C310 ini sudah menggunakan sensor gambar 1/27 inci dan untuk resolusinya ini 3 megapiksel atau 2304 piksel kali 1296 piksel. Untuk lensa sendiri ini menggunakan lensa f2.2 panjang fokus 3,89 mili. Juga memiliki field of view yang cukup bagus yaitu di angka 104 derajat. IP kamera outdoor TP-Link Tapo C310 ini jenisnya adalah kamera yang statis, jadi kita tidak bisa pan and tilt. Nah, untuk kemampuan dari IR Night Vision kamera TP-Link Tapo C310 ini bisa sampai 30 meter. Jadi ini sangat cocok untuk diaplikasikan atau diinstalasi di luar rumah. Contohnya adalah di depan garasi ataupun di teras ataupun di gudang juga masih bisa. Untuk pengkoneksiannya sendiri, kamera TP-Link Tapo C310 ini menggunakan aplikasi dari Tapo. Tentu saja kita bisa download di Play Store maupun di App Store. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya di kamera TP-Link Tapo C310 ini juga cukup banyak. Yang pertama ada motion detection, dimana kalau mendeteksi sebuah pergerakan atau mendeteksi sebuah manusia akan mengirimkan notifikasi ke aplikasinya atau ke handphone kita. Dan untuk sensitivitasnya ini juga kita bisa atur di aplikasinya langsung. Juga sudah dibekali dengan fitur privacy mode yang mana kita bisa aktifkan atau kita bisa nonaktifkan. Kamera TP-Link Tapo C310 ini sudah dibekali dengan fitur talk to way atau audio 2 arah. Jadi dia bisa merekam audio dan juga mengirimkan audio. Dan kamera TP-Link Tapo C310 ini juga sudah dibekali dengan fitur sirine, dimana kalau melihat sebuah pergerakan manusia dia akan membunyikan alarm. Dan alarmnya sendiri juga ini kita ada settingannya, kita bisa setting alarm ataupun nada, jadi terserah kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk sensitivitas gerakannya sendiri juga kita bisa atur di aplikasi. Dan untuk kamera TP-Link Tapo C310 ini juga kita bisa tambahkan ke NVR, dimana kita bisa membuatnya atau men-settingnya di device akun. Tapi sayangnya untuk IP-nya sendiri ini dinamis, jadi dia bergonta-ganti. Kalau kita tambahkan biasanya selang beberapa hari itu dia hilang dan minta ditambahkan lagi, karena untuk IP-nya itu ganti lagi. Ini adalah hasil dari rekaman kamera TP-Link Tapo C310 saat kondisi terang. Melalui aplikasinya kita bisa memilih untuk resolusi yang kita inginkan. Gambar yang dihasilkan ini di kondisi terang ini cukup tajam dan juga jernih. Hanya saja toleransi highlightnya ini kurang. Tapi overall untuk kondisi terang ini sudah cukup bagus. Apalagi kita bisa men-setting untuk kualitasnya sendiri, ada 3 pilihan. Jadi kalau mau kualitasnya cukup bagus kita pilih yang 3MP. Dan tetapi sayangnya sendiri untuk storage-nya sendiri juga akan lebih cepat habis dan untuk koneksi internetnya juga harus bagus. Kemudian ini adalah hasil rekaman pada saat malam hari atau kondisi gelap dan hasilnya adalah hitam dan juga putih. Ya, karena kamera TP-Link Tapo C310 ini belum dilengkapi dengan fitur color view. Oke, kesimpulannya adalah kamera TP-Link Tapo C310 di range harga 500 ribuan. Kalau kita bicara kamera CCTV yang harganya 500 ribuan, aslinya itu ada banyak opsi sih. Ada dari SVIS, ada dari Avaro, ada dari Bardi. Kalau kita bicara soal fitur, dari Avaro ini cukup bagus karena dia 5 megapiksel harga 400 ribuan. Tapi di sini kita tidak bicara soal fitur, tapi di sini kita bicara soal kualitas. Dan terdapat di sini nomor 1 di dunia. Siapa sih nggak kenal dengan TP-Link, salah satu brand yang memang memasarkan produk-produk dari alat jaringan yang memang salah satu terbesar di dunia. Dan untuk produk dari Tapo juga cukup bagus, untuk koneksinya juga cukup gampang. Kalau ada beberapa orang yang masih bingung dengan cara koneksinya, ini di TP-Link Tapo C310 ini saya
dijamin akan gampang dan juga cukup mudah. Jadi cukup sekian pembahasan kamera TP Litapo C310, semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis saja di kolom komentar atau kalian bisa DM di Instagram kami. Kalau kalian berminat untuk membelinya, untuk linknya juga sudah ada di deskripsi video, dijamin murah. Sampai jumpa di video selanjutnya.